PKN tahun 1921 sampai tahun 1930 bab 1921 Anda harus tahu bahwa meskipun sekte Roh Iblis adalah sekte iblis, tujuan yang dijunjung tinggi adalah untuk menjauhkan diri dari dunia dan berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Selama bertahun-tahun, sekte Roh Iblis jarang keluar dari alam rahasia dan memulai perselisihan dengan keluarga sekte di dunia sekuler di luar. Selain itu, sekte Roh Iblis dan sekte Hati Iblis hampir tidak cocok, dan sekarang David tiba-tiba membuat pengumuman seperti itu, yang membuat banyak orang tidak tahan. Wakil sekte, apa maksudmu? Mengapa Master Sekte tidak keluar dan mengumumkan masalah yang begitu penting? Seorang perwira senior berdiri dan bertanya pada David. Di mata mereka, Master Sekte masih memiliki kekuatan tertinggi. Adapun David, banyak orang masih sedikit tidak yakin. Lagi pula David masih terlalu muda, sedang sakit, jadi aku akan mengumumkannya atas namanya. Master Sekte sudah membuat keputusan, jadi kalian hanya perlu mematuhinya. David melirik semua orang, lalu berkata dengan dingin. Master Sekte sakit, maka kita harus pergi dan melihat. Ayo pergi dan melihat Master Sekte, dan mendengarkan perintah Master Sekte. Orang tingkat tinggi lainnya berdiri dan berkata dengan keras. Bajingan, sebagai wakil sekte, aku bahkan tidak punya hak itu. Kamu pengkhianat. Setelah David selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya tiba-tiba, dan kekuatan yang menakutkan langsung menyerang, langsung menjatuhkan orang tingkat tinggi itu. Langkah David langsung mengejutkan banyak orang. Semua orang tidak tahu kekuatan David yang sebenarnya, mereka hanya tahu bahwa dia masih muda dan sopan, jadi mungkin kekuatannya mungkin tidak terlalu tinggi. Jadi semua orang tidak takut pada David. Jika Master Sekte tidak secara pribadi memesannya, tidak ada yang akan mendengarkan David. Tapi sekarang David hanya menunjukkan tangannya, dan semua orang tercengang. Melihat tidak ada seorang pun di kerumunan yang berani berbicara, David menyeringai di wajahnya. Wakil Sekte, apa yang kamu katakan mungkin bukan maksud Master Sekte, tapi maksudmu sendiri. Karena sepertinya Master Sekte kami seharusnya sudah dibunuh olehmu sejak lama. Deacon Lu berdiri dan bertanya pada David. Deacon Lu, apa maksudmu? David menyipitkan matanya sedikit. Apa maksudku? Kamu harusnya mengerti. Master Sekte kita tiba-tiba mulai memakai topeng sejak beberapa tahun yang lalu, mengatakan bahwa dia cacat dan takut dilihat orang. Sebenarnya, sejak saat itu, Master Sekte kami seharusnya sudah dibunuh olehmu. Kamu telah mengendalikan tubuh Master Sekte dengan metode iblis. Master Sekte saat ini mungkin hanya kerangka. Napas Deacon Lu mulai meledak, dia menatap David dengan dingin dan berkata. Deacon Lu, omong kosong apa yang kamu bicarakan, hati-hati, aku akan menghukummu karena kejahatan menipu orang dengan berbohong. David meraung, saya membingungkan orang dengan gosip, hari ini saya akan membiarkan Anda melihat apakah saya gosip. Setelah Deacon Lu selesai berbicara, dia langsung berteriak keras bahwa Master Sekte masuk, segera. Dua anggota sekte Roh Iblis membawa Master Sekte, dan Master Sekte masih memiliki topeng di wajahnya. Melihat ini, semua orang membungkuk dan berteriak, Master Sekte, melihat bahwa Deacon Lu benar-benar mengirim seseorang untuk secara diam-diam membawa raja, mata David penuh dengan niat membunuh, tetapi dia sedikit mengepalkan tinjunya. Semua orang bisa melihat dengan jelas seperti apa Master Sekte kita, dengan mengatakan itu, Deacon Lu melepas topengnya, memperlihatkan tengkorak suram di dalamnya. Melihat ini, semua orang menjadi pucat karena terkejut. David, bagaimana kamu menjelaskan ini? Deacon Lu bertanya pada David. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Mereka yang mengikuti saya makmur dan mereka yang menentang saya binasa. Jika Anda tunduk kepada saya, sumber daya kultivasi semua orang akan berlipat ganda di masa depan. David berjanji pada semua orang. Ketika semua orang melihat ini, itu benar-benar memalukan. Dan banyak orang berdiri di belakang David satu demi satu. David telah menjadi wakil sekte selama bertahun-tahun, tentu saja dia juga memiliki beberapa kroninya sendiri. Di sisi Deacon Lu, hanya ada beberapa orang yang berdiri bersamanya. Ada juga beberapa orang yang bimbang dan tidak tahu harus berpihak kemana. Bab 1922 Deacon Lu memandangi orang-orang yang berdiri di belakang David, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah, kalian orang-orang yang berbahaya, apakah kalian lupa apa yang diajarkan oleh Master Sekte kepada kita? Deacon Lu, mereka yang mengetahui urusan saat ini adalah pahlawan.
Saya menyarankan Anda untuk patuh mendengarkan wakil sekte. Sekarang Master Sekte sudah mati, tidak baik bagi Anda untuk begitu gigih. Seorang anggota senior dari Sekte Roh Iblis berkata kepada Dekan Lu. Sialan, hal yang tidak tahu malu, Sekte Roh Iblis dan Sekte Hati Iblis tidak cocok, dan sekarang kita ingin bersatu, aku tidak akan pernah setuju. Saat dia mengatakan itu, Dekan Lu melompat, dan menamparkan eksekutif senior yang baru saja berbicara. Pengadilan kematian, melihat ini, David melambaikan tangannya dengan santai, Dekan Lu merasakan kekuatan besar datang, dan kemudian dia terpesona. Terlihat dari sini bahwa masih ada jarak yang sangat jauh antara kekuatan Dekan Lu dan David. Darah berdarah dari sudut mulut Dekan Lu, dan organ dalamnya juga bergolak. Telapak tangan ini menyebabkan dia terluka parah. Dekan Lu, cepatlah, mari hentikan mereka. Setelah beberapa orang yang berdiri dengan Dekan Lu selesai berbicara, mereka bergegas maju dengan putus asa untuk mengulur waktu agar Dekan Lu melarikan diri. Melihat ini, Dekan Lu hanya bisa mengertakkan gigi dan berlari menuju luar tempat rahasia. Di sisi lain, Dev sedang menunggu dengan tenang, dia tahu bahwa setelah Jen minum obat, Sekte Roh Iblis akan bergerak lagi, jadi dia menunggu. 10.000 tahun Polygonum Multiflori diletakkan secara acak di atas meja. Segera, Dev merasakan aura samar, dan jelas bahwa pihak lain sengaja menyembunyikan auranya. Ada sedikit kegembiraan di wajah Dev, dia merasa David pasti ada di sini. Tetapi pada saat ini, di luar kamar Dev, ada seorang pria berjubah hitam, dengan aura suram di sekelilingnya. Di bawah jubah hitam adalah wajah pucat Zeke. Zeke membuka pintu kamar Dev, dan menemukan bahwa Dev telah meletakkan Polygonum Multiflorum 10.000 tahun di atas meja. Dev ini terlalu arogan. Dia berani menempatkan Polygonum Multiflorum yang berusia 1000 tahun dengan cara yang begitu acak. Jiwa dalam tubuh Zeke berkata setelah melihat ini. Tapi Zeke tidak berpikir begitu. Ketika dia melihat Dev secara acak mengatur Polygonum Multiflorum 10.000 tahun di atas meja, jantungnya berdetak kencang, dan dia tampak sedikit gugup. Zeke telah mengikuti Dev begitu lama, dia tahu bahwa Dev bukanlah orang yang ceroboh. Sekarang Dev dengan santai meletakkan 10.000 tahun Polygonum Multiflori di atas meja, jelas disiapkan, atau sengaja, siapa yang menunggu seseorang datang. Cepat dan dapatkan 10.000 tahun Polygonum Multiflorum, dan bawa pergi Dev ini, jangan sakiti tubuhnya. Jiwa mendesak Zeke. Zeke mengerutkan kening, senior, aku selalu punya firasat buruk. Mungkinkah Dev sengaja melakukannya? Bukankah Dev sudah meminum air sangong? Bahkan jika dia tahu kau akan datang, lalu kenapa? Aku tidak tahu mengapa kamu menjadi penakut. Jiwa berkata tidak puas. Ketika Zeke mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain melangkah maju dan dengan hati-hati mengambil 10.000 tahun. Polygonum Multiflorum di tangannya, melihat Dev, yang sedang berbaring di tempat tidur, tidak bereaksi sama sekali. Zeke merasa lega, dan pada saat yang sama melepaskan napas sepenuhnya. Sekarang Dev telah mengambil air sangong, dia seperti orang biasa, jadi Zeke tidak perlu takut. Memegang Polygonum Multiflorum 10.000 tahun di tangannya, Zeke sangat bersemangat. Bawa Dev itu pergi juga. Jika kamu bisa melihat Dev ini, kamu pasti akan memberi kami banyak hadiah. Kata jiwa. Zeke melangkah maju, menepuk Dev dan berkata, bangun, bangun. Dev berpura-pura mengantuk, dan bergumam dengan tidak puas, siapa, ini tengah malam, kenapa kamu tidak membiarkan orang tidur? Bab 1923, Dev. Kita bertemu lagi. Zeke menatap Dev dengan senyum muram di wajahnya. Zeke. Dev terkejut, dia tidak menyangka Zeke akan datang. Awalnya, Dev mengira itu adalah David, tetapi dia tidak ingin itu adalah Zeke, yang mengejutkannya. Ya, ini aku. Apakah kamu terkejut? Polygonum Multiflorum berumur ribuan tahun yang kamu dapatkan dengan susah payah sekarang menjadi milikku. Zeke memegang Polygonum Multiflorum ke arah Dev, lalu mengulurkan tangan dan meraih bahu Dev. Sekarang bukan hanya Polygonum Multiflorum milikku, tapi aku juga ingin membawamu pergi. Zeke berpikir bahwa Dev telah kehilangan keahliannya, jadi dia hanya mengambilnya dengan santai. Tapi mata Dev bersinar terang, dan dia menembak langsung, meraih pergelangan tangan Zeke, merebut Multiflorum 10.000 tahun Polygonum dari tangan Zeke, dan kemudian meninju dada Zeke dengan keras. Zeke dipukul begitu keras sehingga dia tidak bisa membela diri, dan dia dikirim terbang seketika, langsung mengenai lubang besar di dinding.
Terkejut dengan wajah Zeke, dia berdiri dan menatap Dev. Kamu, keahlianmu belum hilang. Menghilang? Mengapa kamu ingin menghilang? Apakah kamu ingin mengatakan bahwa meracuniku akan membuat keahlianku hilang? Dev menatap Zeke dengan dingin dan berkata. Ekspresi Zeke sangat jelek saat ini, sialan, banyak sampah, tapi sekarang tidak ada gunanya Zeke memarahinya. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, dia hanya bisa merebutnya dengan paksa. Tapi suara keras barusan membuat Matt dan Walter bergegas mendekat. Jangan bertarung, ayo pergi, Jiwa berkata kepada Zeke. Jika hanya menghadapi Dev, Zeke masih bisa bertarung dengan jiwa di tubuhnya. Tapi sekarang akan ada yang datang untuk membantu Dev, jadi Zeke hanya bisa melarikan diri untuk sementara. Pada saat ini, Dev merasakan aura di tubuh Zeke, matanya sedikit menyipit dan berkata, tidak heran aku selalu merasakan aura yang sangat familiar tadi. Ternyata lelaki tua bungkuk itu sekarang tinggal di tubuhmu. Orang tua bungkuk. Zeke tercengang, dia tidak tahu bahwa Dev pernah mengikuti utusan iblis yang tinggal di tubuh lelaki tua itu sebelumnya. Berhenti berbicara omong kosong dengannya, ayo pergi, Jiwa mendesak. Zeke mengangguk, dan kemudian api tiba-tiba muncul dari tubuhnya, api membungkus tubuh Zeke, dan kemudian perlahan mulai menghilang. Melihat ini, mata Dev penuh kejutan, dia tidak tahu kapan, Zeke ini memiliki keterampilan sihir seperti itu. Hahaha, Dev, izinkan saya memberitahu Anda, tidak hanya Anda memiliki fisik yang istimewa, tetapi saya juga memiliki tubuh api. Zeke tertawa keras, tubuhnya perlahan akan melarikan diri ke dalam kehampaan. Hanya sihir ruang dan waktu, kamu ingin melarikan diri, tiba-tiba, Walter mendengus dingin, dan tiba-tiba ada tali yang bersinar di tangannya. Tiba-tiba, Walter melemparkan tali ke arah Zeke. Segera, cahaya keemasan menyala, dan Zeke, yang akan menghilang, muncul lagi pada saat ini, dan tali itu menjerat Zeke. Tali abadi. Mata Zeke menunjukkan kepanikan. Aku tidak berharap kamu tahu tali abadi. Walter tampak sombong, seikat. Tali abadi ini adalah senjata suci keluarga Jiang mereka, jangan bawa keluar kali ini. Dev, penjarakan ruang ini dengan cepat, seperti yang dikatakan Matt, beberapa kertas jimat kuning tiba-tiba muncul di tubuhnya, terbang langsung ke arah Dev. Ketika Dev melihat ini, dia langsung mengerti, menggigit jarinya dalam sekejap, dan melambaikan tangannya dengan santai, jimat berwarna darah muncul di kertas jimat. Mantra ini bersinar dengan cahaya, memenjarakan seluruh ruangan Dev untuk mencegah Zeke menggunakan sihir ruang dan waktu untuk melarikan diri. Zeke melihat jimat yang berkedip-kedip, dan berkata dengan heran, Dev, bagaimana kamu bisa tahu cara mengeja jimat? Anda tahu, Dev tahu terlalu banyak hal, dan sekarang dia bahkan tahu cara mengeja mantra, dan dia sangat mahir, yang membuat Zeke merasa ketakutan. Bab 1924 Zeke, aku tahu lebih dari itu, hari ini aku akan membiarkanmu mencoba semuanya, seperti yang dikatakan Dev, cahaya keemasan samar muncul di tangannya. Kali ini, Zeke dan jiwa di tubuhnya panik. Menghadapi Dev, Matt dan Walter, dan pihak lain juga memiliki senjata suci, Zeke tidak memiliki peluang untuk menang. Jangkrik emas lolos dari cangkangnya. Jiwa mengingatkan Zeke. Melihat ini, Zeke hanya bisa menggertakkan giginya, dan tubuhnya mulai menyusut seketika, melepaskan diri dari belenggu tali peri. Tapi begitu Zeke melepaskan diri, Dev memukulnya. Tinju cahaya suci, pukulan menakutkan Dev menyapu, dan Zeke bahkan tidak bisa mengelak. Pukulan keras Dev langsung menembus dada Zeke. Zeke memuntahkan seteguk darah, dan menatap Dev dengan marah, Dev, apakah kamu ingin membunuh mereka semua? Omong kosong, orang sepertimu hanyalah bencana jika kamu tetap hidup di dunia ini. Mata Dev dingin, tanpa belas kasihan sedikit pun, dia bergegas menuju Zeke lagi. Ledakan, Dev pecah dengan seluruh kekuatannya kali ini, di bawah satu pukulan, seluruh tubuh bagian atas Zeke hampir hancur, berlumuran darah dan napasnya menjadi sangat lemah. Melihat Zeke seperti ini, Matt dan Walter mengendurkan kewaspadaan mereka. Lagi pula, Zeke seperti ini, dan Dev bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Dan Dev juga merasa sedikit aneh saat ini, meskipun kekuatan Zeke mungkin tidak sebaik miliknya, tidak mungkin dia menjadi sangat lemah sehingga dia dipukul 2 kali oleh dirinya sendiri dan langsung mati. Tapi melihat penampilan sekarat Zeke, dia sepertinya tidak berpura-pura, yang sangat mengejutkan Dev. Dev, tunggu saja aku,
Jika aku tidak mati, aku pasti akan menghancurkan mayatmu menjadi ribuan bagian, Zeke berteriak pada Dev dengan wajah ganas, masih memprovokasi Dev. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi hidup-hidup hari ini. Setelah selesai berbicara, Dev menendang Zeke. Dan Zeke mengikuti tendangan Dev, dan tubuhnya tiba-tiba menembus dinding, dan tubuhnya jatuh keluar. Rusak, melihat hal tersebut, Dev langsung bereaksi, dan langsung mengejarnya. Tetapi ketika Dev mengejarnya, dia melihat bahwa Zeke langsung berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang tanpa jejak. Dan jubah hitam Zeke tetap berada di tanah, berlumuran darah. Sial, dia lari lagi, memegang jubah hitam, Dev tidak bisa menahan untuk mengutuk. Pada saat ini, Matt dan Walter juga bergegas keluar. Dev buru-buru berkata kepada Matt, "Tuan Hu, pergi dan lihat apakah Jen masih ada di sana." Matt mengangguk, lalu bergegas ke kamar Jen dan menemukan bahwa Jen tidak ada di kamar. "Dia tidak ada, kurasa dia sudah kembali ke Sekte Roh Iblis," kata Matt. "Ayo pergi ke Sekte Roh Iblis. Aku ingin melihat apa yang terjadi. Mungkinkah Sekte Roh Iblis dan aliansi seni bela diri benar-benar sarang ular dan tikus?" Dev akan melihat apakah Sekte Roh Iblis ini telah menjadi dunia David. Dev membawa Matt dan menuju Sekte Roh Iblis, dan Walter mengikuti dengan tuan keluarga Jiang. Tetapi ketika Dev dan yang lainnya tiba di pintu masuk ke alam rahasia Sekte Roh Iblis, mereka menemukan bahwa gerbang masuk bersinar dengan cahaya, dan orang yang berlumuran darah berlari keluar. Orang ini tersandung dan langsung berlari ke arah Dev dan yang lainnya, dan ada beberapa orang yang mengejar di belakang orang ini. Ketika dia semakin dekat, Dev menyadari bahwa orang yang berlumuran darah itu ternyata adalah Deacon Lu yang telah bertarung melawannya pada saat itu. Dan orang-orang yang mengejar di belakang juga anggota Sekte Roh Iblis. Dev telah melihatnya di aula utama Sekte Roh Iblis. Setelah Deacon Lu bertemu Dev, dia jelas terkejut, dan kemudian dia berkata dengan cemas kepada Dev, "Dev, kamu datang tepat pada waktu. Sekarang Sekte Roh Iblis telah memberontak, dan mereka semua telah menjadi pengikut David. Dan sekarang Sekte Roh Iblis mengikuti Sekte Hati Iblis. Mereka tidak lagi membedakan satu sama lain. Kerjasama antara Sekte Roh Iblis dan kamu mungkin palsu, jadi larilah untuk hidupmu." Bab 1925. Dev terkejut dengan apa yang dikatakan Deacon Lu. Sepertinya situasinya mirip dengan yang dia harapkan. David memang tidak seperti yang terlihat, pria ini sangat ambisius. "Deacon Lu, apa yang terjadi dengan Sekte Roh Iblis?" Dev meminta Deacon Lu untuk mengklarifikasi. Deacon Lu menghela nafas dan berkata, "David bajingan ini, dia telah membunuh penguasa sejak lama, dan diam-diam telah mengendalikan Sekte Roh Iblis dan mengembangkan kroni-kroninya sendiri. Sekarang waktunya sudah matang, dan inilah saatnya untuk mencaplok Sekte Roh Iblis kami." Saat Deacon Lu berbicara, beberapa petinggi dari Sekte Roh Iblis telah menyusul di belakangnya. Ketika mereka melihat Dev, beberapa orang sedikit terkejut, dan salah satu dari mereka menunjuk ke Deacon Lu dan berkata, "Deacon Lu, tolong kembalilah bersama kami dengan patuh. Ini adalah niat wakil sekte, kalau tidak kita hanya bisa bersikap kasar." Kamu pengkhianat, Master memperlakukanmu dengan baik saat itu, tapi sekarang Master telah terbunuh, kamu bahkan tidak mengatakan kamu akan membalas dendam, tetapi kamu malah berkhianat." Deacon Lu memarahi beberapa pejabat tinggi. Mendengar ini, manajemen puncak dari Sekte Roh Iblis juga memiliki wajah jelek. Lagi pula, tidak ada yang mau disebut pengkhianat. "Deacon Lu, kami hanya ingin hidup, saya harap Anda tidak mempersulit kami." Perwira berpangkat tinggi berjalan perlahan menuju Deacon Lu. Deacon Lu mengertakkan gigi dan menunjukkan sikap putus asa. "Kamu berasal dari klan yang sama, bagaimana kamu bisa membunuh satu sama lain dalam sekejap? Apakah karena David itu?" Dev melangkah maju dan berdiri di depan Deacon Lu dan berkata. Melihat ini, anggota petinggi dari Sekte Roh Iblis menjadi dingin dan berkata, "Dev, ini adalah urusan keluarga Sekte Roh Iblis kami, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Saya sekarang dalam hubungan kerjasama dengan Sekte Roh Iblis. Jika ada yang salah dengan Sekte Roh Iblis, tentu saja saya harus bertanya. Sekarang kembali dan beritahu David bahwa aku di sini untuk membunuhnya." Dev tersenyum dingin. Melihat apa yang Dev katakan, wajah para petinggi Sekte Roh Iblis semuanya menjadi jelek. "Sialan, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Tuan Chen?" Walter mengutuk, dan segera di belakangnya, para ahli dari keluarga Jiang bergemerincing,
dan mengepung para anggota berpangkat tinggi dari Sekte Roh Iblis. Melihat ini, beberapa petinggi dari Sekte Roh Iblis tertegun. Mereka bisa saja mengkhianati sekte hanya untuk bertahan hidup, dan sekarang mereka menghadapi bahaya. Semuanya telah mengubah ekspresi mereka secara drastis. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka pasti bukan lawan. Oke, ayo kembali dan beritahu wakil sekte sekarang. Anggota petinggi dari Sekte Roh Iblis mengangguk, lalu perlahan mundur. Hanya ketika tidak ada posisi berbahaya, berbalik dan membuka gerbang alam rahasia, dan langsung masuk. Ketika para eksekutif senior dari Sekte Roh Iblis berjalan kembali, Deacon Lu tiba-tiba berlutut di depan Dev. Terima kasih, Tuan Chen karena telah menyelamatkan hidup saya, dan saya harap Tuan Chen dapat menyelamatkan Sekte Roh Iblis kami dari api dan air. Banyak orang sekarang dipaksa oleh David. Deacon Lu, kamu tidak perlu memberitahuku, aku akan menyingkirkan David. Dev dan aliansi seni bela diri tidak dapat dipisahkan, dan di belakang aliansi seni bela diri adalah Sekte Hati Iblis, dan sekarang David ingin memimpin Sekte Roh Iblis untuk tunduk pada Sekte Hati Iblis. Dev tidak dapat membiarkannya berhasil. Dengan kata-kata Tuan Chen, maka Sekte Roh Iblis kita akan terselamatkan. Aku akan membawamu ke dunia rahasia. Jika nanti metode memasuki dunia rahasia diubah, maka kita tidak akan bisa masuk. Setelah Deacon Lu selesai berbicara, dia memimpin Dev dan yang lainnya melewati gerbang alam rahasia dan datang ke Sekte Roh Iblis. Pada saat ini, Zeke mengambil alih seluruh Sekte Roh Iblis setelah berurusan dengan beberapa anggota berpangkat tinggi dari Sekte Roh Iblis yang menentangnya. Sekarang dia dianggap sebagai penguasa sejati dari Sekte Roh Iblis, dan David masih menantikan masa depannya sendiri. Ketika energi spiritual pulih dan iblis darah bangkit kembali, seluruh dunia akan menjadi milik mereka. David kembali ke kamar dengan wajah gembira. Jen sudah terbaring di tanah kelelahan. Jen mencoba yang terbaik untuk menembus lingkaran sihir di sekitar ruangan, tapi dia masih tidak bisa keluar. Bab 1926 melihat David kembali, Jen secara naluriah ingin berdiri, tetapi dia sudah kehilangan semua kekuatannya. Jen menatap David dengan marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa David adalah orang seperti itu. Melihat tatapan marah Jen, David tidak peduli sama sekali, tetapi perlahan berjongkok, dengan lembut membelai wajah Jen dan berkata, kamu tidak harus menatapku seperti itu, izinkan aku memberitahumu, seluruh Sekte Roh Iblis sekarang adalah milikku, dan kamu akan menjadi istri raja di masa depan, jadi kamu pasti bahagia. Seperti yang dikatakan David, dia melemparkan dirinya ke Jen dan mencium Jen dengan putus asa. Jen menolak dan menggigit David dengan keras. David menamparkan Jen 2 kali, menyebabkan darah mengalir dari sudut mulut Jen. Biarkan aku memberitahumu, kamu sudah lama menjadi milikku, mengapa kamu masih berpura-pura di sini? Setelah selesai berbicara, David membawa Jen ke tempat tidur, dan terus melampiaskan hasrat binatangnya yang belum selesai. Jen hanya bisa memalingkan kepalanya, menangis diam-diam. Saat ini, Deacon Lu telah membawa Dev ke aula utama Sekte Iblis. Begitu mereka masuk, mereka dikelilingi oleh orang-orang dari Sekte Roh Iblis. Deacon Lu melihat para pemenang dari Sekte Roh Iblis ini, dan kesedihan yang tak dapat dijelaskan melintas di wajahnya. Kalian semua adalah anggota Sekte Roh Iblis, bagaimana kalian bisa menjadi pengkhianat? Di mana David? Deacon Lu meraung. Tak satu pun dari anggota Sekte Roh Iblis itu berbicara sepatah kata pun, dan sebenarnya mereka tidak ingin melakukan apapun pada Deacon Lu. Deacon Lu, kamu harus memanfaatkan ketidakhadiran wakil sekte dan melarikan diri dengan cepat, kami tidak akan mempersulitmu. Pada saat ini, seorang anggota tingkat tinggi dari Sekte Roh Iblis berdiri dan berkata, aku tidak akan pergi. Jika aku pergi, Sekte Roh Iblis akan benar-benar berakhir. Aku membawa Tuan Chen ke sini. Kami di sini untuk membunuh David. Deacon Lu berkata, Deacon Lu, kamu terlalu sombong, bisakah kamu membunuh wakil sekte? Beberapa kroni David datang, dan orang-orang inilah yang paling mendukung David. Deacon Lu baru saja akan berbicara, tetapi Dev mendahuluinya dan berkata, bukannya dia ingin membunuh David, tapi aku yang akan membunuhnya. Dev, ini masalah internal dari Sekte Roh Iblis kami, tidak ada hubungannya denganmu. Kata salah satu dari mereka. Tidak masalah. Aku hanya tidak suka David itu, jadi aku hanya ingin membunuhnya dengan santai. Dev bertanya dengan provokatif. Anda, kali ini, beberapa kroni David terdiam. Pergi dan panggil David, atau kamu yang akan mati.
Dev berkata dengan dingin. Dev, jangan terlalu, tepat saat salah satu dari mereka membuka mulutnya, aura menakutkan keluar dari tubuh Dev, dan dia meninjunya. Angin tinju yang menakutkan menyapu, dan pukulan ini menghantam tubuh orang itu, meledakkannya. Ledakan, daging dan darah yang berserakan memenuhi seluruh aula dengan bau darah. Alasan mengapa Dev seperti ini adalah karena dia tahu bahwa untuk menekan orang-orang ini, dia hanya dapat menggunakan guntur untuk menakut-nakuti mereka, dan kemudian akan mudah untuk menghadapinya. Benar saja, pukulan Dev langsung mengejutkan semua orang. Bahkan kroni David mengubah wajah mereka ketakutan dan mundur lagi dan lagi. Pergi dan panggil David ke sini, atau kamu akan mati, Dev berkata tanpa ekspresi. Orang-orang itu memandangi mayat teman mereka yang hancur, dan berbalik dan lari ketakutan. Anggota sekte roh iblis lainnya di aula utama tidak berani bernapas, mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Dev akan begitu menakutkan. Pada saat ini, David dengan putus asa melampiaskan di dalam ruangan. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka oleh seseorang, dan beberapa kroni David masuk. Tapi ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka langsung terpana. Bab 1927 mereka tidak pernah berpikir bahwa David akan berada dalam mood untuk bermain dengan wanita setelah mengambil alih sekte roh iblis. Melihat ini, David sangat marah dan meraung. Keluar, beberapa kroni berlari dengan tergesa-gesa, dan kemudian berseru dengan cemas, Master Sekte, itu tidak baik. Deacon bergegas masuk bersama Dev, dan membawa banyak orang bersamanya. Ketika David mendengarnya, dia tertegun sesaat, lalu melompat dari tempat tidur, bertanya dengan lantang, siapa yang kamu bicarakan? Dev, itu Dev, kata seorang ajudan. Tidak mungkin, Dev seharusnya sudah ditangkap sekarang, bagaimana dia bisa datang ke sekte roh iblis? David tahu bahwa Dev telah mengambil air sangong, dan Zeke pergi untuk menangkap Dev, jadi bagaimana dia bisa muncul di sini? Master Sekte, itu memang Dev, dan dia baru saja membunuh salah satu dari kita. Orang kepercayaan lainnya juga berkata dengan cemas. Ketika David mendengar ini, dia harus mempercayainya, dan mengerutkan kening dan berkata, benar-benar aneh, bukankah Dev meminum air sangong? Memikirkan hal ini, David tiba-tiba melirik Jen yang sedang berbaring di tempat tidur, dan kemudian matanya dipenuhi amarah. Kekuatan Dev belum hilang, dan masih muncul di sini. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Jen berbohong kepada mereka dan tidak memberikan air sangong Dev. Setelah memelototi Jen dengan ganas, David memimpin orang-orang menuju aula utama dengan cepat. David pergi, tetapi dia lupa untuk memulai kembali lingkaran sihir melihat ini. Jen buru-buru berpakaian, bangun dari tempat tidur dengan susah payah, dan berjalan keluar kamar. Segera, David datang ke aula utama. Ketika dia melihat bahwa itu memang Dev, ekspresi David menjadi sangat jelek. Hanya saja David masih mempertahankan sikap sopan masa lalu, melangkah maju ke arah Dev dan berkata, Tuan Chen, saya tidak tahu apa yang Anda lakukan di sini di sekte roh iblis saya. Melihat David masih berpura-pura saat ini, Dev mau tidak mau mendengus. David, kamu ingin bekerja sama denganku, lalu menipuku di sini, apa rencanamu yang sebenarnya? Dev bertanya dengan lugas, apa yang Tuan Chen katakan? Saya benar-benar ingin bekerja sama dengan Tuan Chen, dan semua yang saya katakan kepada Tuan Chen adalah benar. Aku memberitahumu tentang tanaman obat 10.000 tahun kan? Tempat di mana energi spiritual pulih, aku juga sudah memberitahumu. Bagaimana kamu bisa meragukan ketulusanku? David bahkan berpura-pura dianiaya dan berkata kepada Dev. Melihat akting David, Dev mengangkat mulutnya sedikit. David, lalu bagaimana dengan Deacon Lu? Kudengar sekte roh iblismu akan bergabung dengan sekte hati iblis. Kamu harus tahu bahwa sekte hati iblis adalah sekte di belakang aliansi seni bela diri Kyoto, dan kamu juga tahu kebencian yang aku miliki dengan aliansi seni bela diri. Pacarku masih di tangan sekte hati iblis. Kamu bilang akan membantuku menyelamatkan pacarku. Dev menanyai David, dan David tampaknya tidak panik tentang hal itu, tetapi tersenyum ringan, Tuan Chen, masalah Deacon Lu adalah masalah internal dari sekte roh iblis kita. Hubungan kerjasama kita bukan berarti Anda bisa ikut campur dalam urusan sekte kami. Aku bekerja sama dengan sekte hati iblis untuk membantumu menyelamatkan pacarmu secepat mungkin. Bukankah itu bagus? David masih berdalih. Dev tidak pernah berpikir bahwa David ini akan sangat tidak tahu malu, dia masih ingin membohongi dirinya sendiri saat ini.
David, kamu bajingan dengan wajah manusia dan hati binatang buas. Kamu memintaku untuk meracuni Tuan Chen, dan kamu mengirim orang untuk mengambil Polygonum multiflorum. Kamu melakukannya juga. Mungkinkah ini juga untuk Tuan Chen, kan? Pada saat ini, Jen masuk ke aula, bersandar di dinding dengan satu tangan, dan berkata kepada David dengan marah. Bab 1928 saat ini, Jen kelelahan, rambutnya berantakan, dan wajahnya sangat jelek. Matt melirik penampilan Jen, dan sedikit rasa kasihan muncul di matanya. Bahkan jika Jen memasukkan obat ke dalam mereka, Matt tidak membencinya sama sekali. Melihat Jen keluar, ekspresi David langsung menjadi dingin, dan dia berkata dengan tatapan membunuh, "Kamu berani mengkhianatiku. Aku memintamu untuk memberi mereka air samong, mengapa kamu tidak melakukannya, dan kamu berbohong padaku." Dia tidak berbohong padamu, dia memang memasukkan air samong ke dalam teh kami. Tapi aku kebal terhadap semua racun, dan air samong itu sama sekali tidak berpengaruh padaku. Dev tersenyum dingin. Jen memandang Dev, lalu menundukkan kepalanya karena malu. Dia memasukkan air samong ke dalam teh Dev, yang membuat Jen merasa malu melihat Dev. Aku tidak menyangka kamu memiliki fisik seperti itu. Wajah David murung. Sekarang setelah dia menjelaskan, David tahu bahwa dia tidak bisa berpura-pura lagi. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Saat dia mengatakan itu, Dev mulai memancarkan semburan aura yang menakutkan. Melihat ini, David hanya bisa mendengus dingin, "Dev, dengan kemampuanmu saat ini, kamu sama sekali bukan tandinganku. Dan jangan lupa bahwa ini adalah sekte roh iblis dan wilayahku, jadi sebaiknya kamu tidak mengganggu urusan sekte roh iblis kita. Aku bisa membiarkanmu pergi sekarang. Apakah kamu pergi untuk menyelamatkan pacarmu atau pergi ke Pulau Penglai, aku dapat terus membantumu. Tapi jika kamu bersikeras ikut campur dalam urusan sekte roh iblis kami, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar." David menghadapi Dev tanpa panik. "Aku bukan lawanmu. Sebegitu narsiskah kamu?" Dev tersenyum dingin. "Narsis." David mendengus dingin, dan kemudian aura menakutkan meletus dari tubuhnya, langsung menekan aura Dev. "Sekarang, apakah kamu masih berpikir aku narsis? Aku bisa menjadi master sekte ini, tapi tidak hanya bergantung pada cara, tetapi juga pada kekuatan masa depan." Puncak Wuhou Agung. Dev sedikit mengernyit, dia tidak pernah berpikir bahwa David akan begitu kuat, dia sebenarnya adalah puncak dari Wuhou Agung. Yang lain juga memandang David dengan kaget, bahkan Deacon penuh keterkejutan. Jelas, dia telah ditipu oleh David selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu kekuatan aslinya. "Kenapa? Apakah kamu takut? Jika kamu takut, pergilah dengan patuh. Aku tidak akan mempermalukanmu, dan aku juga tidak akan memaksamu untuk memberikan tubuh iblis darah." David memandang Dev dengan jijik di wajahnya dan berkata dengan tenang. Dev sedikit mengernyit, David ini mendiskusikan kerjasama dengannya untuk mendapatkan tubuh iblis darah. Tetapi saat ini David tidak lagi menginginkan tubuh iblis darah, yang mengejutkan Dev. Tapi bagaimanapun juga, tidak mudah bagi Dev untuk pergi. "Kamu sangat gila. Tidakkah kamu tahu bahwa 7 Wuhou dari aliansi seni bela diri, dan bahkan senjata suci bela diri, semuanya dibunuh olehku? Hanya karena kamu hanyalah puncak Wuhou Agung, kamu berani menjadi begitu sombong." Zeke yang muncul tiba-tiba, kamu pasti mengenalnya. Bahkan ketika dia melihatku, dia lari untuk menyelamatkan hidupnya. Dev mencibir, "Jangan bandingkan si idiot itu denganku. Jika dia tidak memiliki jiwa utusan iblis di tubuhnya, jadi apa dia? Aku ingin semua orang tahu bahwa bahkan tanpa restu jiwa, aku masih bisa menembus Wuhou dan mencapai level Wusheng." Wajah David penuh dengan penghinaan, dan dia bahkan tidak menghargai Zeke. Alasan mengapa dia sangat menghormati Zeke juga karena roh utusan iblis dalam tubuh Zeke. "Tuhan ingin membiarkanmu mati, dia pasti akan membuatmu gila. Kupikir waktu kematianmu telah tiba." Saat dia mengatakan itu, mata dingin Dev memancarkan gelombang kedinginan. Bab 1929, jangan hancurkan aulaku, aku akan menunggumu di luar. Setelah selesai berbicara, David berjalan perlahan dengan tangan di belakang, diikuti oleh kroni-kroni itu. Sial, pria ini terlalu menarik, aku akan meladeninya. Melihat tampilan David, Walter tidak tahan lagi. Kakak Jiang, jangan marah, aku yang akan melakukannya. Dev tersenyum ringan. Pada saat ini, Dev memiliki pedang pembunuh naga di tangannya, dan dia tidak takut sama sekali bahkan jika harus menghadapi puncak Wuhou Agung.
Semua orang berjalan keluar dari aula, dan ketika Matt berjalan keluar dari aula, dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam melirik Jen. Dia benar-benar ingin maju untuk menghibur Jen, tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Di halaman Sekte Roh Iblis, Dev berdiri di hadapan David. Saya melihat David perlahan mengangkat tangannya, dan napas yang kuat tiba-tiba keluar. Ledakan, dengan dia sebagai pusatnya, kekuatan besar menyerbu Dev seperti tsunami. Angin kencang menyapu, dan seluruh alam rahasia bergetar. Batu bata di tanah menjadi terkoyak, dan itu berguncang, seolah-olah alam rahasia akan runtuh. Merasakan kekuatan yang menakutkan ini, semua orang bersembunyi dan menonton dengan aman. Puncak Wuhou Agung, sungguh menakjubkan, merasakan tekanan ledakan di sekelilingnya, Dev tidak bisa menahan sedikit cemberut. Hahaha, Dev, jika kamu hanya berpikir bahwa aku adalah kekuatan puncak Wuhou Agung, maka kamu salah besar. Ini adalah dunia rahasia, dan ada hukum, dan akulah yang membuat hukum itu. Seperti yang dikatakan David, dari ruang kacau ke segala arah, kekuatan tak terlihat menyerang, seperti gunung, terus-menerus menekan ke arah Dev. Ubin lantai di bawah kaki Dev langsung runtuh, dan tulang-tulang di tubuhnya juga mengeluarkan suara berderak. Pada saat ini, Dev mengerti bahwa di ranah rahasia ini, David seperti master formasi. Setelah mengatur formasi, kekuatan orang di dalamnya akan sangat meningkat, dan dia bisa menyesuaikannya kapan saja. Meskipun David tidak dapat menciptakan dunia rahasia ini, David pasti telah memahami aturannya setelah tinggal di dunia rahasia ini selama bertahun-tahun. Wajah Dev perlahan mulai berubah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Jika hanya untuk melawan kekuatan David, Dev sangat percaya diri, tetapi David ini memiliki kekuatan hukum di ranah rahasia, yang membuat Dev sedikit kewalahan. Namun segera, Dev merasa bahwa kekuatan ini sangat familiar. Ketika Dev melakukan perjalanan melalui ruang yang kacau, dia juga perlu mengertakkan gigi dan membawa kekuatan ini. Ini adalah kekuatan hukum, seharusnya semakin besar dunia rahasia, semakin kuat kekuatan hukum. Melihat tubuh Dev yang sedikit gemetar, David tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dunia luar benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu. Aku tidak tahu mengapa orang menyukai tubuhmu. Dev, seperti yang aku katakan, aku tidak akan membunuhmu, jadi jangan ikut campur dalam urusan Sekte Roh Iblis kami, atau aku akan mencabik-cabikmu dengan lambaian tanganku. David masih ingin berdamai dengan Dev, dan tidak ingin memulai konflik. Tubuh fisik Dev sangat menarik, David tidak memiliki cara untuk menyerang, dan bahkan jika dia bertarung, dia akan takut. David tidak ingin bertarung dengan Dev karena takut masuk ke tubuh fisik Dev. Selama Dev pergi, tidak peduli apakah dia menyelamatkan pacarnya atau pergi ke Pulau Penglai, akan ada jebakan yang menunggunya, jadi David tidak terburu-buru untuk berurusan dengan Dev. Kekuatan hukum belaka, aku bisa menanggungnya. Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba berteriak, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya seketika. Pedang pembunuh naga menebas, menciptakan penglihatan langit dan bumi, dan energi pedang yang tak tertandingi langsung menuju ke David. Melihat ini, David dengan cepat berbalik ke samping, menghindari energi pedang tajam dari pedang Dev. Bab 1930, kamu masih memiliki kemampuan untuk melawan. David menatap Dev dengan heran. Tapi saat ini, ratapan menyakitkan terdengar dari belakang David. Ketika David berbalik untuk melihat, dia menemukan bahwa beberapa kroninya telah terluka oleh pedang Ki, dan yang terparah telah dipotong oleh pedang tajam Ki Dev. Beberapa kroni memandang David kesakitan, mereka memilih untuk mengkhianati Sekte Roh Iblis dan mengikuti David, tetapi mereka tidak ingin berakhir seperti itu. David sendiri tidak pernah menyangka bahwa pedang Dev tadi akan melukai kroni-kroninya di belakangnya. Jika Anda tahu ini, dia tidak akan mengelak sekarang, dan menghentikan energi pedang. Tapi sekarang sudah terlambat, beberapa kroni yang dia kembangkan dengan hati-hati akan mati secara tragis di bawah pedang Dev saat ini. Anda harus tahu bahwa kroni-kroni ini akan menjadi pion David untuk mengendalikan Sekte Roh Iblis. Sekarang David bertanggung jawab atas Sekte Roh Iblis sendirian, dia tidak tahu berapa banyak orang yang benar-benar patuh. David menoleh perlahan, dan menatap Dev dengan mata dingin. Adapun Dev, dia tersenyum tipis, dan cahaya keemasan terpancar dari tubuhnya, menerangi seluruh Sekte Roh Iblis. Kekuatan hukum memang kuat, tapi sayangnya alam rahasia Sekte Roh Iblis terlalu kecil, jadi bahkan jika David memobilisasi kekuatan hukum, Dev masih bisa melawan dengan tubuhnya yang kuat.
Anda harus tahu bahwa Dev berjalan ke ruang yang kacau, dan kekuatan dalam aliran turbulen semuanya dibawa turun oleh Dev. Jangan menatapku seperti itu, dan kamu akan segera menjadi seperti mereka. Dev berkata dengan datar, Dev, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak pernah mengira kamu bisa melawan kekuatan hukum ini. Sepertinya hari ini aku akan serius denganmu. Wajah David ganas, dan sepasang mata memancarkan niat membunuh yang dingin. Orang ini memiliki niat membunuh terhadap Dev. Karena dia merasakan ancaman dari Dev, ancaman kematian. Mungkinkah kamu baru saja bercanda? Dev mengangkat sudut mulutnya, maaf, aku juga baru saja melakukan pemanasan, tapi antek-antekmu benar-benar tidak kompeten. Anda, David hampir mati karena marah. Anda harus tahu bahwa kroni-kroninya semuanya adalah pejabat tinggi dari Sekte Iblis, tetapi mereka semua memiliki kekuatan Wuhou Agung. Dia terluka oleh pedang Dev karena dia tidak pernah menyangka energi pedang Dev tiba-tiba menuju ke arah mereka. Lagi pula, Dev ditekan oleh kekuatan hukum, siapa sangka dia masih bisa melawan. Dan pedang itu ditujukan pada David, siapa sangka David akan menghindarinya. Kebetulan semacam ini menyebabkan beberapa kroni David terluka langsung oleh energi pedang Dev. Dev, di alam rahasia ini, di bawah restu dari kekuatan hukum ini, aku adalah tuan di sini, dan aku akan memberitahu harga kesombonganmu. Setelah David selesai berbicara, tubuhnya menghilang dalam sekejap, kecepatannya sangat cepat. Dev mengerutkan kening, karena pada saat ini, bahkan matanya tidak dapat secara akurat menangkap sosok David. Kecepatan David sangat cepat sehingga mata dan otak Dev tidak bisa mengikuti. Melihat ini, Dev tidak punya pilihan selain menutup matanya, dan kesadaran spiritualnya langsung terpancar keluar. Karena dia tidak bisa melihatnya, dia hanya bisa mengandalkan kesadaran spiritualnya untuk menemukan sosok David. Segera, Dev menemukan bahwa David ada di sampingnya, dan segera meninju David. Tinju emas memancarkan cahaya, dan seluruh kekosongan bergetar di bawah tinju ini. Sayang sekali pukulan ini masih terlalu lambat, tinju langsung mengenai tubuh David, dan David memutar tubuhnya, dan meninju pinggang kiri Dev dengan keras. Ledakan, Dev terkena pukulan, dan tubuhnya tidak bisa membantu, dan mundur beberapa langkah. Dan David itu berdiri diam dan menatap Dev dengan mencibir. PKN tahun 1931 sampai tahun 1940 bab 1931, Tuan Chen, Dev, melihat ini, Walter Jiang dan Matt Hu bergegas maju untuk mengepung Dev. Dev melambaikan tangannya, menandakan bahwa dia baik-baik saja. Tuan Chen, atau aku akan menjebak anak ini dengan tali abadi. Walter berkata kepada Dev, tidak perlu, aku akan bertarung dengan baik dengannya. Dev menolak bantuan Walter, singkirkan pedang pembunuh naga, dan auranya mulai melambung. Dev, kamu terlalu gila. Melihat Dev bahkan tidak menggunakan senjata, David merasa terhina, dan tiba-tiba menendangnya. Tendangan ini sangat cepat, langsung berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Suara menembus langit meraung, seolah-olah kaki yang tak terhitung jumlahnya menyerang Dev. Tinju cahaya suci, dengan geraman pelan, Dev tiba-tiba melontarkan tinjunya yang besar ke depan. Pukulan ini tampaknya lambat, tetapi hampir mencapai puncaknya. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya muncul, memancarkan cahaya keemasan ke seluruh langit. Bang, 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 tampaknya mereka berdua hanya melakukan satu gerakan, tetapi mereka meledak dalam sekejap, dan kehampaan di sekitarnya bergetar. Seluruh kompleks Sekte Roh Iblis mulai meraung keras, menyebabkan Matt dan yang lainnya mundur dengan tergesa-gesa. Dev menggunakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, lalu menahan tekanan, dan mengikuti David untuk bertarung. Dan David terus menyerang. Dalam sekejap mata, keduanya gemetar bersama. Tidak ada yang bisa melihat sosok mereka berdua dengan jelas, dan tidak ada yang tahu berapa banyak jurus yang telah mereka lalui. David mengandalkan kekuatan hukum dan menambahkan kekuatan puncak Wuhou Agungnya, terus melancarkan serangan. Dan Dev mengandalkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan dan tubuh fisiknya yang kuat, dan dia tidak takut sama sekali. Untuk sesaat, mereka berdua bertarung sangat keras sehingga tidak mungkin untuk mengetahui pemenangnya. Dev menjadi semakin berani, sementara David menjadi semakin ketakutan. Ini masih di dalam alam rahasia, David telah menguasai kekuatan hukum. Jika ini bukan di alam rahasia, dan di dunia sekuler, David pasti sudah kalah sekarang. Bang, bang,
Setelah dua suara tumpul, Dave mengikuti David dan pergi. Wajah keduanya agak jelek, dan napas mereka menjadi sesak napas. Seru juga, Dave menyeka keringat di dahinya. Dia menemukan bahwa bertarung dengan David lebih menyenangkan daripada bertarung dengan Zeke. Kekuatan Zeke sendiri tidak kuat, dan Zeke hanya mengandalkan jiwa di tubuhnya. Namun kekuatan David ini sangat kokoh, terlihat bahwa meski pria ini terlihat lembut dan rapuh, ia pasti putus asa saat berkultivasi. Melihat Dave tersenyum, wajah David lebih jelek daripada makan kotoran ayam. Anda harus tahu bahwa dia sekarang adalah kekuatan puncak Wuhou Agung, dan dia juga telah menggunakan kekuatan hukum alam rahasia. Adapun Dave, paling-paling dia adalah Wuhou Agung peringkat 5, tapi Dave bisa mengimbanginya. Ini membuat David sangat malu, dan orang-orang dari Sekte Roh Iblis di sekitarnya juga memandang David dengan tatapan aneh. David tahu bahwa hari ini dia harus mengalahkan Dave apapun yang terjadi, jika tidak, dia tidak akan memiliki cara untuk mengendalikan Sekte Roh Iblis. Seperti yang diharapkan dari tubuh asli naga emas, tubuhmu sangat kuat, tetapi bahkan jika kamu adalah naga sungguhan, aku masih akan mengupas kulit nagamu dan menarik tendon nagamu. Setelah selesai berbicara, sinar hijau mulai menyala dari atas kepala David. Melihat adegan ini, Dave sedikit bodoh, dan bahkan orang lain memandang David dengan bingung. Brengsek, apa maksud anak ini? Apakah kamu mengkhianati dirimu sendiri? Matt mau tidak mau berteriak, tetapi ketika dia melihat Jen di pintu masuk aula utama, dia segera menutup mulutnya. Lagi pula, Dave sudah memberitahu David tentang hubungan Jen, dan keduanya sudah tidur bersama. Jika David mengenakan kakolk sekarang, itu berarti Jen memakaikannya untuknya. Bab 1932. Ketika yang lain mendengar kata-kata Matt, mereka semua menutup mulut dan tertawa. Bahkan Deacon Lu, yang selalu gugup, langsung tertawa saat ini. Apakah kamu menunjukkan bahwa kamu berbeda? Dengan topi hijau di kepalamu, kamu luar biasa. Dave berkata pada David dengan seringai di wajahnya. Pada saat ini, wajah marah David berubah bentuk, dia menggertakkan giginya dan berkata, kalian tertawa. Saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya akar hijau saya. Setelah selesai berbicara, tunas hijau mulai tumbuh di kepala David, dan kemudian tanaman merambat muncul, melilit seluruh tubuh David. Pada saat ini, David sepertinya mengenakan baju besi rotan, dan tangannya menjadi seperti tanaman merambat, dan dia menyerang Dave dalam sekejap. Melihat penampilan David yang bukan manusia atau hantu, mata Dave menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak tahu apakah David adalah manusia atau setan pohon. Tapi saat Dave tertegun, kedua tanaman merambat itu sudah mencapai mata Dave, langsung menjerat Dave, dan langsung mengangkat Dave tinggi-tinggi. Dave berjuang, tetapi tanaman merambat semakin kencang menjerat, seolah-olah mereka akan mencekik Dave sampai mati. Hahaha, Dave, jangan berpikir bahwa aku semudah itu untuk diganggu. Melihat Dave sedang dikendalikan, David langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu manusia atau setan? Dave sangat bingung, teknik iblis macam apa yang dipraktikkan David hingga menjadi seperti ini. Aku manusia dan iblis, apakah kamu takut? David mendengus dingin. Pada saat ini, David menjadi sangat jelek, dan dia tidak memiliki persamaan dengan penampilannya yang tampan di awal. Jen, di pintu masuk aula utama, melihat David dalam keadaan ini, mengingat hari-hari ketika mereka bercocok tanam bersama, dia mau tidak mau mulai muntah. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang selalu dia kagumi dan sukai ternyata adalah orang yang bukan manusia atau hantu. Aku takut. Aku, Dave, tidak pernah tahu apa itu rasanya takut. Bahkan jika kamu benar-benar setan, maka akulah yang membunuh setan. Setelah selesai berbicara, cahaya keemasan tiba-tiba menyala, dan pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di udara, lalu tanaman merambat ditebas dengan pedang. Energi pedang yang tajam langsung memotong ke arah tanaman merambat yang mengikat Dave. Sikat, pohon merambat terputus dalam sekejap, dan Dave langsung jatuh ke tanah. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya, mengambil pedang pembunuh naga di tangannya, dan menatap David dengan dingin. David melihat pedang pembunuh naga di tangan Dave, tanaman merambat yang terputus tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. David tiba-tiba berteriak, dan tiba-tiba menginjak tanah, lalu retakan mulai muncul di tanah. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, langsung mengelilingi Dave. Selain itu, setiap sulur meledak dengan kekuatan besar, dan dengan kejam menarik tubuh Dave.
Suara menembus langit tiba-tiba terdengar, menderu ke arah Dev. Kekuatan masing-masing tanaman merambat ini cukup untuk menghancurkan seseorang menjadi dua. Pedang 9 bayangan, melihat ini, Dev langsung mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Segera setelah itu, tiruan Dev terlihat, dan 6 Dev yang identik muncul dalam sekejap, dan masing-masing dari mereka memegang pedang pembunuh naga di tangan mereka. 6 Dev mengayunkan pedang mereka dengan penuh semangat pada saat bersamaan. Energi pedang yang cemerlang melonjak dari langit dan menutupi bumi, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arah tanaman merambat itu. David memandang ke 6 Dev yang tiba-tiba muncul, dan tertegun sejenak. Dia tidak menyangka metode Dev begitu kuat. Awalnya dia mengira itu adalah klon, tetapi setiap cahaya pedang membawa kekuatan nyata, dan dia menyadari bahwa ke-6 Dev yang identik ini semuanya dapat memberikan kerusakan yang besar. Setelah putaran cahaya pedang, tanah ditutupi dengan tanaman merambat yang terputus, dan wajah Dev sedikit jelek saat ini, napasnya berat, dan masih ada keringat yang menetes di dahinya. Bab 1933 baru saja, dia menggunakan pedang 9 bayangan untuk berubah menjadi 5 sosok, yang menghabiskan banyak energi Dev. Lagi pula, cahaya pedang yang memancar dari kelima sosok itu juga merupakan kekuatan yang didapat dari tubuh Dev. Jika itu hanya ilusi, bagaimana mungkin itu memiliki kekuatan serangan? David memandang Dev dengan heran, baru saja dia menggunakan jurus paling kuat, tetapi dia tidak ingin membunuh Dev, dan bahkan mengendalikan Dev. Tapi melihat penampilan terengah-engah Dev, David sepertinya mengerti sesuatu, dan kemudian tersenyum sedikit di sudut mulutnya. Dev, tidak peduli gerakan apa yang kamu gunakan, itu akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual, dan aku dapat menggunakan kekuatan hukum. Kali ini, kamu akan mati. David tahu bahwa Dev berada di akhir pertempurannya sekarang. Saya melihat tubuh David berakar seperti pohon besar, dan tanaman merambat masuk jauh ke dalam tanah satu persatu, dan aura di seluruh tubuhnya mulai meroket. Beberapa tanaman merambat mulai berputar, dan kemudian terjerat menjadi satu. Tanaman merambat terus melambai di udara, dan semakin cepat. Untuk sesaat, seluruh kehampaan berada di bawah gelombang cepat ini, dan sebuah tornado muncul. Tornado itu dibungkus dengan kekuatan tak berujung, berputar dengan kecepatan konstan, dan kemudian menuju Dev. Selama Dev terkena, meski tubuhnya kuat, dia akan langsung dihancurkan menjadi pasta daging. Mata Dev tertuju pada tornado besar di depannya. Kekuatan hisap yang besar menyedot semua yang ada di sekitarnya, dan kemudian mencabik-cabiknya. Matt dan yang lainnya semua terkejut, dan mereka semua mundur ke kejauhan. Tetapi tepat ketika Matt hendak pergi, dia tiba-tiba menemukan bahwa Jen, yang berada di depan pintu, perlahan-lahan tersedot oleh tornado karena energinya sedang lemah. Matt terkejut, dan dia melompat. Terlepas dari keselamatannya sendiri, dia melangkah maju dan memeluk Jen, berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari hisapan tornado. Angin menderu-deru, dan Matt berjuang dengan setiap langkahnya, dan dia menggertakkan giginya dengan erat dan tidak pernah melepaskan Jen. Jen berada di pelukan Matt, diam-diam menatap pria tua dan jelek di depannya. Tetapi pada saat ini, Jen menemukan bahwa Matt telah berubah, menjadi tampan, dan menjadi lebih kekar. Nyatanya, ini adalah posisi Matt di hati Jen yang sedang berubah. Pada saat ini, Dev melihat tornado besar di depannya, dan aura yang menakutkan membuatnya merasakan bahaya. Dev memegang pedang pembunuh naga di kedua tangan, dan semburan kekuatan naga ilahi memasuki pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga mulai bersenandung. Dev berteriak keras, cahaya pedang di pedang pembunuh naga melonjak, dan aura emas menyembur keluar dari bilah pedang pembunuh naga. Segera nafas ini berubah menjadi pedang raksasa sepanjang puluhan meter, menggantung di udara seperti penghalang, menghalangi sosok Dev. Cahaya keemasan bersinar, dan sepanjang malam berubah menjadi siang. Memotong, Dev melambai dengan penuh semangat. Cahaya pedang yang sangat besar langsung menebas ke arah tornado gila. Sejenak, kedua nafas itu bertabrakan dan membuat ledakan besar. Tornado itu mati-matian mendekati Dev, tetapi cahaya pedang besar berusaha menghalanginya. Suasana yang menakutkan terus meluas, dan seluruh alam rahasia mulai terdistorsi. Berhenti, jika ini terus berlanjut, dunia rahasia akan runtuh. Melihat ini, Deacon Lu buru-buru berteriak. Anda harus tahu bahwa alam rahasia ini juga dibuat menggunakan lingkaran sihir, dan itu tidak bisa dihancurkan. Jika kekuatan sebesar itu bertabrakan, alam rahasia bisa runtuh.
Mendengar raungan Deacon Lu, David mengerutkan kening dan kehilangan akal sehatnya untuk sesaat. Karena dia tidak bisa membiarkan dunia rahasia runtuh, bukankah sekte roh iblis yang diperolehnya dengan susah payah akan sia-sia? Tapi Dev tidak peduli, runtuhnya dunia rahasia tidak berpengaruh pada Dev. Tidak lebih dari orang-orang seperti sekte roh iblis, yang hanya bisa hidup di dunia sekuler di masa depan, dan hidup mereka tidak akan dalam bahaya. Ditemani oleh gangguan David, mata Dev berkilat dingin, mengetahui bahwa kesempatan telah tiba. Bab 1934 Dev melemparkan pedang pembunuh naga di tangannya tinggi-tinggi dan membuangnya. Setelah pedang pembunuh naga berputar di udara, pedang itu langsung menebas ke arah David. David terkejut, dan dengan cepat mundur, dan pada saat ini, tornado langsung dipotong berkeping-keping oleh cahaya pedang besar pada saat David mundur. Kekuatan yang menakutkan menyebar ke segala arah, dan tubuh Dev diterbangkan lagi dan lagi oleh kekuatan yang menyebar. Tapi kemudian David akan sengsara, pedang pembunuh naga memiliki roh pedang, David buru-buru menggunakan tanaman merambat untuk menjebak pedang pembunuh naga. Tapi mereka semua terpotong oleh cahaya pedang tajam dari pedang pembunuh naga. Ledakan, cahaya pedang dari pedang pembunuh naga terputus seketika. Saya melihat lengan David telah dipotong, darah mengalir keluar, dan aura seluruh tubuhnya langsung menjadi melemah. David menatap lengannya yang terpotong dengan mata yang luar biasa. Akar hijau menghilang, dan pada saat ini David kembali ke penampilan aslinya, setengah berlutut di tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? David bergumam pada dirinya sendiri. Dia adalah puncak Wuhou Agung, dan ini adalah alam rahasia dari sekte roh iblis. Dia dapat menggunakan kekuatan hukum, dan dia telah menggunakan seni kayu roh. Kenapa hasilnya masih seperti ini? David memandang Dev dengan tidak percaya, dia benar-benar tidak tahu kenapa. Mengapa Dev, dengan kekuatan Wuhou Agung peringkat 5, masih bisa melukai dirinya? Pedang pembunuh naga kembali ke Dev, dan kemudian Dev mengarahkan pedang ke David dan berkata, keterampilan apa yang kamu miliki? Gunakan saja, jika kamu tidak memilikinya, maka matilah. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengayunkan pedang pembunuh naga ke arah David. Tunggu sebentar, tepat ketika Dev hendak bergerak, Jen tiba-tiba menghentikan Dev. Dev memandang Jen dan berkata, Nona Zhou, apa maksudmu? Apakah kamu akan memohon David? Jen menggelengkan kepalanya, aku tidak akan memohon untuk dia, aku hanya ingin bertanya padanya, kenapa dia membohongiku? Dengan mengatakan itu, Jen berjalan ke David, menatap David dengan amarah di matanya dan bertanya, kamu menyakitiku, kamu menghancurkan hidupku, mengapa? Mengapa kamu melakukan ini padaku? David menundukkan kepalanya sedikit, tidak berani menatap mata Jen, dan berkata perlahan, aku tidak punya pilihan, aku sudah dikendalikan oleh sekte hati iblis, mereka telah memberiku racun, jika aku tidak menurut, mereka akan membiarkanku mati. David menjelaskan bahwa dia ingin memenangkan simpati Jen, jadi dia mungkin masih bertahan. Aku tidak ingin mendengar itu. Aku tidak peduli meski kamu mengkhianati sekte roh iblis, tetapi mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Apakah aku hanya mainanmu, alat bagimu untuk melampiaskan nafsumu? Jen meraung dengan marah, yang dia bicarakan adalah kekerasan brutal David padanya barusan. Tidak, aku sangat mencintaimu, kamu bukan mainanku, kamu harus percaya padaku. David dengan cepat menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Aku tidak percaya, kamu adalah binatang buas. Jen menangis, dan mengulurkan tangannya untuk memukul tubuh David. David tidak bergerak, dan membiarkan Jen memukulinya. Segera, cahaya terang melintas di mata David. Sementara semua orang tidak memperhatikan, dia meraih Jen, dan meletakkan tangannya dengan kuat di leher Jen. Kali ini, Jen tercengang, dia ingin membebaskan diri, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Dev, minggir, kalian semua minggir, David menyandera Jen dan berteriak keras. Dia akan melarikan diri dari dunia rahasia sekte roh iblis, dan kemudian pergi mencari sekte hati iblis. Melihat Jen diculik, Matt menjadi gugup. David, jika kamu berani menyentuhnya, aku akan mencabik-cabikmu. Matt berteriak pada David, tapi David tidak mempedulikannya, dan berkata dengan senyum dingin, kamu cabul tua, aku tahu kamu menyukainya, matamu tertuju pada kaki putihnya yang besar, tetapi kamu hanya bisa melihatnya, tapi aku sudah lelah bermain, apa hakmu untuk mengancamku di sini?
Bab 1935 kata-kata David membuat Matt terdiam. Jen, di sisi lain, merasa malu dan mengutuk David. David, bajingan, bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku, Tuan Chen, jangan pedulikan aku, bunuh dia, bunuh saja dia. David tiba-tiba mengerahkan kekuatan di tangannya, dan Jen terdiam sesaat. Dev, cepat menyingkir, selama kamu melepaskanku, aku tidak akan membunuhnya. David berkata kepada Dev, apakah kamu membunuhnya atau tidak sepertinya tidak ada hubungannya denganku. Dia berasal dari sekte roh iblis. Kami hanya mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat, dan kami bahkan tidak dianggap sebagai teman biasa. Mengapa aku harus melepasmu untuknya? Bagaimana bisa aku membiarkanmu pergi? Dev mencibir dengan jijik. David tertegun ketika mendengarnya, dan kemudian terus meningkatkan kekuatannya. Sudah kubilang, aku benar-benar akan membunuhnya. Kamu berpikir jernih, bunuh saja. Kamu bunuh dia, aku bunuh kamu. Dev berjalan menuju David. Namun, ketika Dev berjalan menuju David, dia diam-diam menatap Matt. Matt mengerti dan diam-diam pergi ke sisi David. Berhenti, berhenti untukku, maju selangkah, dan aku akan membunuhnya. David mulai mundur, dan berkata dengan keras kepada Dev. Dev mencibir, tapi tidak berhenti, yang membuat David sedikit panik. Tetapi pada saat ini, perhatian David tertuju pada Dev, dan dia tidak menyadari bahwa Matt telah tiba di sisinya. Saat David terus mundur, tiba-tiba angin telapak tangan yang tajam menerpa dari samping. Saya melihat Matt menyerang David. Melihat ini, David secara naluriah mengayunkan telapak tangannya ke arah Matt untuk memblokir serangan Matt. Karena lengan David terpotong, lengan satunya pasti melepaskan Jen. Dev mengambil kesempatan untuk menangkap Jen, dan buru-buru menariknya kembali dari David. Ledakan, David mengikuti Matt dan menamparkan Matt. Meskipun David terluka, tetapi bagaimanapun juga, dia berada di puncak Wuhou Agung, dan Matt sama sekali bukan tandingannya. Saya melihat tubuh Matt terbang terbalik dalam sekejap, dan seteguk darah menyembur keluar. Matt jatuh dengan keras ke tanah. Tuan Hu, melihat ini, mata Jen penuh perhatian, dan dia bergegas mendekat. David berbalik dan ingin lari, tetapi pedang pembunuh naga di tangan Dev terlepas, dan pedang pembunuh naga itu langsung menembus tubuh David. Melihat tubuhnya yang tertusuk, David jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Mata David masih terbuka, dan dia sekatat. Di sisi lain, Jen memegang erat kepala Matt, dan terus menyeka darah dari sudut mulut Matt. Tuan Hu, bangun, bangun, Jen berteriak khawatir. Adapun Matt, matanya terpejam rapat, kepalanya berada di pelukan Jen, dan embusan wewangian tubuh masuk ke hidungnya. Dev berjalan mendekat, hanya melirik Matt, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Tuan Chen, tolong lihat Tuan Hu, tolong dia. Jen meminta Dev untuk melihat Matt dan menyembuhkan Matt. Tapi ketika dia melihat David yang sekarat karena penyesalan, berlari, mengambil pisau, dan mencabik-cabim tubuh David. Darah berceceran, tubuh David hampir dipotong menjadi daging oleh Jen, pemandangan yang mengerikan. Dan Dev meletakkan satu tangan di pergelangan tangan Matt, dengan sedikit kekuatan, Matt membuka matanya, lalu mengedipkan mata pada Dev dengan putus asa. Setelah Jen selesai melampiaskan amarahnya, dia berbalik dan berjalan mendekat, bertanya dengan cemas, Tuan Chen, bagaimana dengan Tuan Hu? Dev tampak serius, lalu menghela nafas, Tuan Hu terluka parah, saya harus membawanya kembali ke hotel untuk perawatan. Setelah selesai berbicara, Dev memandang Walter dan berkata, Kakak Jiang, kirim beberapa orang untuk membawa Tuan Hu kembali ke hotel, dia harus beristirahat. Walter mengangguk, dan segera memerintahkan anggota keluarga Jiang untuk membawa Tuan Hu keluar dari dunia rahasia. Bab 1936 Jen mengkhawatirkan keselamatan Matt, jadi dia pergi bersamanya. Tuan Chen, terima kasih banyak. Deacon Lu melangkah maju dan berkata dengan rasa terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku juga melakukannya untuk diriku sendiri. Untuk masalah sekte roh iblismu, kamu bisa menanganinya sendiri. Setelah Dev selesai berbicara, dia melirik anggota sekte roh iblis itu, lalu pergi bersama Walter. Terserah Deacon Lu untuk berurusan dengan mereka yang mengkhianati sekte roh iblis. Dev tidak akan berpartisipasi di dalamnya, dia juga tidak akan peduli. Kembali ke hotel, Jen dengan hati-hati menyeka darah dari sudut mulut Matt. Nona Zhou, saya akan merawat Tuan Hu,
Anda harus menghindarinya untuk sementara waktu. Dev berkata kepada Jen. Jen mengangguk, lalu berjalan keluar ruangan. Setelah keluar ruangan, Dev menepuk pundak Matt. Oke, Jen keluar. Matt membuka matanya, dan berkata dengan mabuk, terlalu mirip, terlalu lembut. Melihat penampilan Matt, Dev tidak bisa menahan desahan. Kupikir kau telah mengubah dirimu sendiri, tapi kau tetap sama. Matt banyak berubah setelah menelan pil emas Safira. Dev mengira Matt akan berubah total. Bagaimana dengan cara lama? Aku sangat menyukai gadis ini, bukan hanya untuk tidur dengannya. Matt berkata dengan serius. Kalau begitu kamu tidak peduli bahwa tubuh Jen sudah ditiduri? Dev bertanya. Matt menggelengkan kepalanya. Saya tidak peduli. Lagi pula saya sudah tua, dan saya telah tidur dengan banyak wanita, selama dia tidak membenci saya. Baiklah, jangan memikirkan tentang itu, aku akan membantumu dulu. Kamu berbaring saja. Dev membiarkan Matt berbaring dan menutup matanya lagi. Setelah Dev mengatur suasana hatinya, dia berjalan keluar ruangan, sementara Jen sedang menunggu di koridor. Ketika dia melihat Dev keluar, dia segera pergi menemuinya. Tuan Chen, bagaimana kabar Tuan Hu? Tanya Jen. Hei, Dev menghela nafas, lalu ragu-ragu dan berkata, organ dalam Tuan Hu dipukul, dan dia terluka parah. Aku khawatir itu. Ragu-ragu Dev untuk berbicara membuat Jen tiba-tiba gugup. Tuan Chen, Anda harus menyelamatkan Tuan Hu, tidak peduli apa. Dia melakukan ini karena dia menyelamatkan saya. Selama Anda bisa menyelamatkannya, saya bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Mengatakan itu, Jen sebenarnya ingin berlutut di hadapan Dev. Dev buru-buru menarik Jen kembali dan berkata, Nona Zhou tidak perlu seperti ini. Tuan Hu tidak dapat diselamatkan, tetapi Anda perlu membayar sedikit. Apa yang harus saya bayar? Jen bertanya. Ini, Dev tampak malu, lalu berbisik ke telinga Jen. Setelah selesai berbicara, Dev tersipu, tetapi Jen sangat tenang. Selama aku bisa menyelamatkan Tuan Hu, aku bersedia melakukan apa saja. Aku sudah menjadi wanita jahat, jadi tidak ada lagi yang tidak bisa kulakukan. Setelah berbicara, Jen membuka pintu dan masuk ke kamar tidur. Melihat Jen berjalan ke kamar tidur, Dev merasa sedikit rumit. Dia tidak tahu apakah benar menipu Jen seperti ini, tetapi melihat Jen seperti ini, dia seharusnya memiliki kesan yang baik tentang Matt. Melihat waktu, dia menemukan hampir subuh, dan Dev kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Malam ini membuatnya sangat lelah, tetapi Dev sedang berbaring di tempat tidur, dan segera mendengar gerakan di lengannya. Segera setelah itu, Jen dan Matt berteriak. Kali ini, Dev tercengang. Kedua kamar itu bersebelahan. Dia tidak pernah menyangka bahwa suara dari kamar sebelah bisa terdengar begitu jelas. Dev sedang berbaring di tempat tidur dengan mata terpejam, tetapi dia tidak bisa tertidur. Suara Jen dan Matt bisa terdengar di telinganya. Sudah lebih dari 10 menit, dan mereka bahkan belum mau untuk berhenti. Dev tiba-tiba duduk dari tempat tidur dengan ekspresi tanpa cinta. Dia hanya membuat keributan untuk dirinya sendiri, mengikuti Matt melakukan ini, sehingga dia tidak bisa tidur. Pada akhirnya, Dev tidak punya pilihan selain berbicara dengan Walter sebentar. Bab 1937 melihat Dev datang, Walter membuatkan teh untuk Dev, lalu keduanya duduk berhadap-hadapan dan mengobrol. Kakak Jiang, semua keluargamu tiba-tiba datang ke tempat ini, apakah ada sesuatu yang penting akan terjadi? Dev bertanya pada Walter. Tuan Chen, bukankah Anda sudah tahu bahwa Pulau Penglai adalah tempat di mana energi spiritual pulih? Jadi kami awalnya akan pergi ke Pulau Penglai, dan kami ingin menduduki Pulau Penglai sebelum energi spiritual pulih, dan kemudian kami dapat untuk mengambil inisiatif. Kata Walter, begitu banyak keluarga ingin pergi ke Pulau Penglai, dan pasti akan ada pertempuran saat itu. Perkelahian seperti itu akan membawa bencana bagi setiap keluarga. Kata Dev, tentu saja saya mengetahui hal-hal ini, tetapi sekarang keluarga besar dan sekte di alam rahasia ingin menempati tempat di mana energi spiritual pulih, sehingga mereka dapat membuat persiapan yang cukup sebelum energi spiritual seluruh dunia pulih. Saya adalah juru bicara keluarga, jadi saya hanya bisa menuruti perintah. Walter mengerti apa yang dimaksud Dev, tapi dia tidak bisa membuat keputusan. Apakah ada cara untuk menghentikan kebangkitan energi spiritual? Jika energi spiritual benar-benar pulih dan keluarga sekte dari alam rahasia utama meninggalkan dunia rahasia, maka kali ini akan kacau, dan semua orang biasa akan tidak beruntung.
Dev tahu bahwa setelah keluarga pembudidaya abadi ini meninggalkan alam rahasia, tidak ada seorang pun di seluruh dunia sekuler yang dapat menahan mereka, jadi bukankah orang biasa akan menjadi semut? Ketika saatnya tiba, berbagai sekte akan memperebutkan sumber daya, dan orang biasalah yang akan menderita. Semua Dev ingin mencegah pemulihan energi spiritual dan membiarkan keluarga-keluarga di alam rahasia itu tetap berada di alam rahasia sepanjang waktu. Alasan mengapa dunia sekuler memiliki hukum langit dan bumi yang menekan orang di alam rahasia adalah kehendak Tuhan. Setelah energi spiritual pulih, seluruh dunia akan kacau balau. Tuan Chen, apakah Anda ingin mencegah pemulihan energi spiritual? Walter tampak terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apakah itu bisa dihentikan, tetapi kebangkitan energi spiritual mungkin telah ditentukan sebelumnya ribuan tahun yang lalu, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dev sedikit mengernyit, terlepas dari apakah dia dapat mencegah pemulihan energi spiritual, dia juga akan pergi ke Pulau Penglai untuk melihatnya. Sebelum dia menyadarinya, Dev mengobrol dengan Walter sampai subuh. Ketika Dev keluar dari kamar Walter dan hendak kembali ke kamarnya sendiri, dia bertemu dengan Jen yang keluar dari kamar Matt dengan wajah kemerahan. Keduanya saling memandang, dan wajah Jen langsung memerah. Tuan Chen, Anda telah belajar menipu orang. Setelah Jen selesai berbicara, dia berbalik dan lari. Matt meregangkan pinggangnya, dan berjalan keluar dengan wajah puas. Setelah melihat Dev, dia menepuk pundak Dev dan berkata, Dev, terima kasih banyak, jika kamu membutuhkanku di masa depan, bicaralah langsung. Melihat ekspresi puas Matt, Dev tersenyum ringan, kamu puas sekarang, tapi kamu harus memperlakukannya dengan baik di masa depan. Tentu saja, Jen akan menjadi istriku mulai sekarang. Matt mengangguk. Tepat ketika Dev hendak beristirahat, Darensu tiba dengan kuali Senong. Darensu bepergian siang dan malam, dan dia takut dia akan menunda urusan Dev. Melihat kuali Senong, Dev sedikit bersemangat, dia tidak tahu ramuan apa yang bisa dia hasilkan dari Polygonum multiflorum yang berumur ribuan tahun. Setelah menjelaskan beberapa patah kata kepada Darensu, Dev meminta Matt untuk melindunginya, karena dia ingin menyempurnakan tanaman obat itu. Namun, untuk mencegah kecelakaan, Dev juga meminta Walter mengirim beberapa orang untuk menjaga kamarnya. Dia benar-benar takut Matt akan berbulan madu saat ini, jadi dia mungkin akan tidur diam-diam. Setelah menempatkan kuali Senong, Dev dengan enteng melempar 10.000 tahun Polygonum multiflori ke dalam kuali Senong. Segera setelah itu, Dev duduk bersila, dan di kedua telapak tangannya, api biru muda berkedip-kedip. Ini adalah api spiritual untuk memurnikan ramuan. Dengan jentikan jarinya, Dev terjun ke dalam kuali Senong dalam sekejap, dan segera nyala api yang berkobar membakar kuali Senong. Bab 1938 Dev menutup matanya sedikit, menahan napas, dan memusatkan seluruh perhatiannya pada alkimia. Di bawah pembakaran api spiritual, Polygonum multiflorum yang berumur ribuan tahun berangsur-angsur berubah menjadi cairan, dan aroma yang menyenangkan keluar dari kuali Senong. Waktu berlalu cepat, dalam sekejap mata, 3 hari berlalu, tetapi pada saat ini, bagian dalam kuali Senong mulai memancarkan cahaya terang dan berwarna-warni. Cahaya menjadi semakin intens, dan bahkan seluruh hotel tampak diselimuti oleh cahaya terang ini. Merasakan nafas yang datang dari kamar Dev, tidak peduli itu Matt atau Walter, mereka semua terkejut. Dan Angelo Zeng dari keluarga Zeng melihat pemandangan hotel, dan buru-buru membawa Ken menuju hotel. Ayah, apa yang terjadi? Mengapa sebuah penglihatan tiba-tiba muncul di hotel? Ken bertanya pada Angelo di jalan. Ini harus menjadi kelahiran ramuan ilahi. Tuan Chen pasti menggunakan Polygonum multiflorum yang berusia 10.000 tahun itu untuk membuat alkimia, kata Angelo dengan penuh semangat. Angelo bersama Ken mempercepat langkahnya, sementara di hotel saat ini, Matt dan Walter sedang menjaga di luar kamar Dev, menunggu dengan tenang. Bersenandung, tiba-tiba, kuali Senong di kamar Dev berdengung, lalu bersinar terang. Sinar cahaya berwarna-warni melesat ke langit dalam sekejap. Pemandangan aneh ini menyebabkan banyak orang berhenti dan melihat, tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, di sebuah bukit tidak jauh dari Danau Nanhu, Zeke melihat pemandangan yang tiba-tiba di kota Nanhu, wajahnya penuh kecemasan. Setelah melarikan diri dari Nanhu, Zeke tidak pergi, dia menunggu berita dari David, dan langkah selanjutnya adalah pergi ke Pulau Penglai, karena mereka telah memasang jebakan di Pulau Penglai. Jika Dev pergi ke Pulau Penglai,
maka jebakan ini dapat menangani Dev, dan juga dapat menggunakan kesempatan pemulihan energi spiritual untuk menghidupkan kembali iblis darah. Jika Dev tidak pergi ke Pulau Penglai, maka jebakan ini untuk keluarga lain, dan mereka tidak akan hanya melihat keluarga lain menduduki Pulau Penglai. Apa-apaan ini? Zeke melihat penglihatan itu dengan keraguan di wajahnya. Pil ilahi lahir, itu pasti Dev. Aku tidak pernah berpikir bahwa ramuan obat 10.000 tahun akan dapat mempraktikkan pil ilahi, utusan iblis di tubuh Zeke berkata perlahan. Pil ilahi, Zeke tampak kosong, dia tidak tahu banyak tentang ramuan, dan dia tidak tahu apa itu ramuan pil ilahi. Pil ilahi adalah pil peringkat surga. Anda harus tahu bahwa semakin tinggi peringkat pil, semakin sulit untuk memurnikannya, dan membutuhkan tungku yang berharga juga untuk memurnikannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Dev akan dapat memurnikan pil ilahi. Yang paling penting adalah bagaimana dia bisa memiliki tungku yang mampu memurnikan pil ilahi. Semakin banyak rahasia di tubuh Dev. Saya berharap pemulihan energi spiritualnya dapat sepenuhnya menghilangkan bahaya tersembunyinya. Ada sedikit kekhawatiran dalam suara utusan iblis. Senior, ada ahli di sekitar Dev untuk membantunya. Saya khawatir akan sulit bagi kita untuk menyingkirkan Dev, bukan? Pada saat ini, Zeke merasakan ketakutan yang cukup lama setelah pertempuran sebelumnya, karena setiap kali dia bertarung melawan Dev, dia berakhir dengan kegagalan. Apakah kamu takut? Tanya sang utusan. Saya, Zeke tidak tahu bagaimana menjawabnya, tapi sekarang ambisi Zeke sebelumnya mulai goyah saat dia dikalahkan lagi dan lagi oleh Dev. Bukankah kamu telah gagal beberapa kali? Kamu terlalu tidak berguna untuk memiliki rasa takut di hatimu. Untungnya, kamu masih mempunyai tubuh iblis api. Ketika kamu menggunakan fisikmu sepenuhnya, kamu tidak harus takut. Dan kali ini, saya sudah memberitahu jubah hitam emas, mereka akan datang dengan beberapa orang untuk membantu. Utusan iblis itu mendengus dingin. Mengetahui jubah emas hitam dikerahkan, mata Zeke dipenuhi dengan harapan. Anda harus tahu bahwa jubah emas hitam semuanya berada di level Wusheng. Bab 1939, David ini, sudah di sana selama beberapa hari, dan tidak ada kabar dari dia. Zeke memandang kota Nanhu dengan sangat tidak puas. Mereka telah menunggu berita dari David, tetapi sudah beberapa hari, dan tidak ada gerakan dari David. Zeke dan yang lainnya tidak tahu bahwa David sudah mati sekarang. Seluruh sekte roh iblis sedang mengalami perbaikan besar-besaran, dan Deacon Lu mulai membantai beberapa kroni David. Ledakan. Tiba-tiba, ada ledakan yang memekakkan telinga di udara, dan lampu warna-warni ditembakkan. Dan dalam cahaya, ramuan terbungkus cahaya keemasan, memancarkan panas seperti matahari. Cahaya ini dibandingkan dengan matahari di langit. Mungkinkah itu pil ilahi? Zeke melihat pil bercahaya di udara dengan heran. Segera setelah itu, sesosok tubuh melonjak ke langit, mengulurkan tangan untuk mengambil ramuan itu. Segera, ramuan itu tertangkap, dan cahaya terang menghilang seketika, dan seluruh udara kembali tenang. Dev membuka tangannya dan melihat ramuan yang memancarkan cahaya keemasan redup, hatinya sangat bersemangat. Apakah ini pil ilahi? Wajah Dev penuh kegembiraan, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia tahu bahwa pil ilahi ini akan dapat meningkatkannya dari kekuatan jangka menengah Wuhou Agung hingga tahap akhir, dan bahkan kekuatan puncak Wuhou Agung. Faktanya, Dev bertaruh untuk memurnikan pil ilahi ini. Anda harus tahu bahwa alkimia memiliki tingkat keberhasilan 100%. Semakin tinggi level pil, semakin besar kemungkinan gagal. Jika Dev hanya menyerap dan memurnikan 10.000 tahun Polygonum Multiflori, itu tidak akan meningkatkan kekuatannya terlalu banyak, tetapi pil ilahi yang dimurnikan akan berbeda, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Dan memurnikan pil ilahi juga beresiko tinggi. Jika gagal, Dev tidak hanya tidak akan mendapatkan pil ilahi, tetapi juga kehilangan Polygonum Multiflorum 10.000 tahun, dan bahkan kekuatan spiritual selama periode ini akan sia-sia. Hanya saja kali ini Dev membuat taruhan yang tepat, Kuali Senong juga mendapat kredit untuk hal ini. Kuali Senong adalah kuali dewa kuno, dan ini bukan kaleng-kaleng. Dev perlahan mendarat dengan pil ilahi, sementara Matt dan Walter sudah bergegas. Dev, apakah kamu seorang alkimia yang disempurnakan? Matt bertanya dengan penuh semangat. Dev tersenyum dan mengangguk. Nak, kamu sangat berani sehingga kamu berani memurnikan pil ilahi. Jika itu gagal, itu akan menjadi multiflorum polygonum yang sia-sia. Bukankah itu membuang-buang waktu dan energi?
Beraninya kamu bertaruh. Matt berkata dengan ketakutan setelah beberapa saat. Bukankah hidup adalah tentang pertaruhan? Tidak ada yang tahu seperti apa masa depan semua orang. Dev tersenyum ringan. Kamu luar biasa, jika itu aku pasti tidak akan berani, kata Matt sambil mengacungkan jempol. Pada saat ini, Angelo dan Ken juga tiba. Setelah melihat Dev, mata Angelo penuh dengan rasa iri. Tuan Chen, selamat telah mendapatkan pil ajaib. Angelo buru-buru memberi selamat padanya. Selamat, saya berjanji untuk memurnikan pil Sanyuan untuk Patriark Zeng. Saya akan menulis resep, dan Anda dapat menyiapkan bahan-bahannya. Dev berkata dengan datar. Awalnya dia telah setuju, Dev akan melakukannya, dan sekarang Kuali Senong ada di sini, pemurnian. Pil Sanyuan akan lebih mudah. Meskipun pil Sanyuan bukan pil ilahi, itu juga merupakan pil tingkat tinggi, dan juga sangat membantu untuk meningkatkan kekuatan. Setelah mendengar ini, Angelo mengangguk dengan penuh semangat. Oke, saya akan segera menyiapkannya. Dev menulis resep untuk Angelo, dan Angelo memobilisasi seluruh kekuatannya di Nanhu tanpa henti, dan mulai mencari bahan obat pada resep tersebut. Hanya butuh setengah hari untuk mengumpulkan semua bahan obat, yang menunjukkan bahwa Angelo sebagai penguasa kota, bukan hanya isapan jempol. Malam itu, Dev menggunakan Kuali Senong untuk membuat pil Sanyuan untuk Angelo, dan Dev juga membuat beberapa pil dabu untuk Matt. Bab 1940. Setelah Angelo mendapatkan pil Sanyuan, dia sangat berterima kasih kepada Dev, dan ingin mengakui Dev sebagai leluhurnya. Dan Matt itu sangat senang mendapatkan pil dabu. Masih ada waktu sebelum pemulihan energi spiritual Pulau Penglai, jadi Dev ingin menggunakan waktu ini untuk berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Dengan pulihnya energi spiritual Pulau Penglai, Dev tahu bahwa semakin banyak master yang akan muncul. Adalah baik untuk dapat menghentikan pemulihan energi spiritual. Jika tidak dapat dihentikan, tatanan seluruh dunia sekuler akan menjadi semakin kacau. Dev hanya dapat melindungi orang-orang di sekitarnya jika dia memiliki kekuatan yang cukup. Tuan Hu, saya akan menggunakan pil ilahi untuk berlatih, jadi saya masih membutuhkan pelindung Dharma Anda. Dev berkata kepada Matt, jangan khawatir, aku berjanji untuk menjagamu, bahkan nyamuk pun tidak bisa masuk. Matt menepuk dadanya dan berkata, Tuan Chen, jika Anda berlatih, Anda sebaiknya datang ke rumah saya. Di sana lebih aman, dan saya akan mengeluarkan perintah penutupan kota, dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Saat ini Angelo berkata, Dev merenung sejenak, lalu mengangguk setuju. Di rumah keluarga Zeng, memang jauh lebih aman daripada di hotel. Sekelompok orang pergi ke rumah Zeng, dan Walter juga membawa orang ke sana untuk melindungi Dev, dan bergegas ke Pulau Penglai tanpa terburu-buru. Dev duduk bersila di ruang rahasia yang disiapkan Angelo untuknya, memegang pil ilahi di tangannya, dan kekuatan spiritual seperti gelombang gunung dan lautan terus-menerus mengalir ke tubuh Dev. Dengan satu tegukan, Dev menelan pil ilahi. Energi spiritual yang mengerikan menyapu seluruh tubuh Dev pada saat ini. Dev sepertinya bermandikan lautan energi spiritual, membuatnya melayang. Dengan seni konsentrasi hati berjalan, pusaran kecil mulai muncul di tubuh Dev, dan aura tebal memenuhi sekeliling Dev dengan kabut putih. Dev sedikit mengernyit. Meskipun pil ilahi dapat meningkatkan kekuatannya, Dev harus bekerja keras untuk membimbing dan mengendalikan kekuatan itu karena kekuatannya sangat gila. Kekuatan Dev perlahan membaik, dan tubuhnya juga mulai menjadi lebih kuat. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan itu setengah bulan dalam sekejap mata. Selama setengah bulan, Dev tidak bergerak di ruang rahasia. Setengah bulan, Tuan Chen baik-baik saja, kan? Angelo bertanya dengan cemas. Anda harus tahu bahwa meskipun pil ilahi itu baik, itu juga berdampak besar pada tubuh. Jika tubuh tidak tahan, itu bisa berbahaya. Tidak masalah, bocah tengik Dev itu memiliki tubuh asli naga emas, itu hanya pil ilahi. Itu tidak akan menghancurkan tubuhnya. Matt sama sekali tidak khawatir sambil meminum anggur. Selama periode waktu ini, Matt bermain dan bernyanyi setiap malam, dan di bawah asuhan Matt, Jen menjadi semakin menawan, dan kulitnya menjadi lebih cerah dan lebih menarik. Ketika Matt ini melihat Jen, dia tidak bisa menghentikannya. Tuan Hu, apakah Tuan Chen benar-benar baik-baik saja? Walter juga sedikit khawatir. Lagi pula, sudah setengah bulan. Dan tidak ada gerakan di ruang rahasia, dan mereka bahkan tidak bisa merasakan aura Dev. Jangan khawatir, jika saya mengatakan tidak apa-apa,
pasti tidak apa-apa. Tubuh Dev berbeda dari orang biasa. Bahkan jika dia meminum pil ilahi, menurut saya wilayahnya tidak akan banyak meningkat. Matt memiliki pemahaman yang sangat menyeluruh tentang Dev dalam paragraf ini. Melihat Matt begitu yakin, Angelo dan Walter tidak mengatakan apa-apa lagi. 3 hari lagi telah berlalu, dan masih belum ada pergerakan di ruang rahasia. Tapi di malam hari, semua orang sudah tertidur, dan cahaya bulan yang terang tiba-tiba tertutup awan gelap. Seluruh langit menjadi sangat gelap sehingga hampir tidak mungkin untuk melihat jari-jari Anda. Tiba-tiba, semburan cahaya meletus di ruang rahasia, langsung menerangi seluruh langit malam seterang siang hari. Gemuruh, tiba-tiba terjadi ledakan, dan ruang rahasia yang keras berubah menjadi bubuk dalam sekejap, dan tubuh Dev seperti bintang jatuh, dia melompat dan bergegas ke gunung tidak jauh.